Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku seiman dan seakidah, kita mengetahui di dalam kehidupan ini kita semuanya pasti ada yang harus kita sayangi. Terutama yang harus kita sayangi itu adalah orang tua kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, wa wassaynal insana biwalidain. Yang artinya adalah wa wassaynal insan bil walidain. Berbuat baiklah kamu kepada orang tuamu. Ya, maksudnya itu adalah berbuat baik dengan kita menyayanginya. Karena sesungguhnya perhiasan atau permata yang berharga di dunia ini adalah orang tua kita. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sebuah kenikmatan, yaitu adalah kasih orang tua kita. Mempunyai kenikmatan, yaitu adalah kasih sayang orang tua kita. Makanya kita terjadi di dunia ini pasti karena orang tua kita, bukan dengan karena hal yang lain. Kita terjadi di dunia ini pasti karena orang tua kita juga, karena kita dikeluarkan di rahim orang tua kita, yaitu ibu kita masing-masing. Saudaraku seiman dan seakidah, maka daripada itu haruslah kita berbakti kepada orang tua kita. Karena sesungguhnya apakah yang harus kita pegang di dalam dunia ini? Apakah yang harus kita pegang di dalam kehidupan ini? Yaitu adalah kita harus berbakti dan menyayangi orang tua kita. Karena Allah Subhanahu wa taala mencamkan atau mengasih ganjaran bagi orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Seperti yang telah dikisahkan di masa yang lalu, saudaraku seiman dan seakidah. Apa yang dikisahkan kepada masa lalu itu, yaitu adalah seorang pemuda yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Yang pada masa itu pula, pemuda itu ketika dilahirkan di dunia ini, dan ketika dia sesudah dewasa, dia bertumbuh dengan pesat dan berkembang. Di situ pemuda itu selalu menyayangi ibunya. Kenapa kaum muslimin, saudaraku seiman dan seakidah? Karena orang tua pada waktu itu sudah sakit, dan pemuda itu langsung memberikan belas kasihannya kepada ibundanya. Karena sesungguhnya pada waktu itu ibundanya sakit dan pemuda itu memandikan ibundanya. Masya Allah, itu adalah sebuah tanda terima kasih dan belas jasa kita kepada kedua orang tua. Pada waktu itu pula orang tuanya atau ibundanya berbahagia, dan ibundanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya? Yaitu, ya Allah, tepatkanlah anakku dan tepatkanlah anakku ketika sudah dewasa nanti di sebuah tempat yang paling mulia, yaitu sebuah kubah emas. Maka pada waktu itu pula doa ibundanya dimustajabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa ibundanya dikasih atau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hampir lain kali apa itu? Nah, saudaraku seiman yang seakidah, bagaimana pemuda tersebut sayangnya kepada ibunya tersendiri. Dan pada waktu itu pula, ketika ibundanya sudah meninggal dan disembayangkan oleh putranya,
dan dimandikan oleh putranya. Dan pada waktu itu pula Allah Subhanahu wa taala memanggil putra itu ketika putra itu berada atau pemuda itu berada di pantai atau samping lautan. Pada waktu itu pula lah Allah Subhanahu wa taala memanggil, dan di pantai tersebut ada sebuah kubah berwarna emas, dan kubah tersebut menghampiri akan pemuda itu, dan pemuda itu langsung bergerak dan pergi menuju kubah tersebut. Dan pada waktu itu pula terbukalah akan kubah tersebut seperti pintu yang terbuka, dan pemuda itu masuk ke dalam kubah tersebut. Dan Masya Allah, atas biiznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala, pemuda tersebut langsung masuk ke dalam kubah emas, dan kubah emas itu langsung tertutup rapat, dan di dalamnya itu pemuda tersebut melihat berbagai macam kenikmatan, dan sangatlah besar nikmat yang ada di dalam kubah itu. Dan itu adalah ungkapan berbaktinya kepada orang tua, atau ungkapan pahala yang telah dia lakukan selama dia hidup. Apa pahalanya? Yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Saudaraku seiman seakidah, itu adalah kisah pemuda yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di kubah emas, berbagai macam kenikmatan, sehingga dia tidak lapar sampai dibangkitkan atau terjadinya kiamat, atau dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Itulah mempunyai iktibar dan pelajaran bagi kita sendiri, terutama bagi saya sendiri, karena di dunia ini tidak bisa kita meninggalkan dunia ini, tidak bisa kita menggantungkan hati kita, kecuali kita gantungkan hati kita terhadap orang tua kita. Kenapa? Itulah pahala yang besar kita dapatkan ketika kita berbakti kepada orang tua. Ada kisah lain yang telah dinaskan oleh manusia, yaitu kisah seorang pemuda yang bernama Uwais Al-Qarni. Masya Allah, Uwais Al-Qarni adalah pemuda yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pemuda yang taat kepada orang tuanya atau berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan pada waktu itu pula Uwais Al-Qarni adalah sebuah makhluk yang telah dipuja oleh langit, adalah manusia yang dinanti oleh langit. Penduduk langit memuliakan beliau, adalah Uwais Al-Qarni. Di situ kita sudah tersadarkan di dalam hati kita apa penyebabnya. Ya jelas, yaitu berbakti kepada orang tua. Makanya saya mengajak kepada kita semua, atau kepada antum yang pada hari ini, kasihlah pahala kepada kedua orang tua kita. Kalau misalkan orang tua kita masih hidup, maka doakanlah semoga rezekinya lancar. Dan seandainya orang tua kita masih atau sudah tiada, maka doakanlah semoga kuburannya diberkahi dan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa doanya, saudaraku seiman seakidah? Doanya adalah Allahumma ufirli zunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, Allahumma ufirli, ampunilah dosaku, zunubi wali walidayya, dan ampunilah dosa kedua orang tuaku, warhamhuma kama rabbayani shaghira, sebagaimana dia telah mengampuni ketika aku waktu kecil. Di situ kita sudah jelas bahwa doa itu sangat mustajab. Dan jikalau kita bersungguh-sungguh untuk berbakti kepada orang tua. Karena apa? Karena nasihat Luqman kepada anaknya. Apa nasihat Luqman? Yaitu adalah berbakti kepada orang tua. Nasihat Luqman tersebut adalah berbakti dengan orang tua, bukan hanya kita berbakti ketika orang tua jauh,
Tapi ketika orang tua kita sudah dekat atau bersama kita, kita harus berbakti kepada orang tua kita masing-masing. Selama hayat masih dikandung badan, selama kita masih hidup di dunia ini, jangan kita lupakan orang tua kita. Jangan kita utamakan cewek, ingat. Tapi kita utamakan orang tua kita. Karena kamu, anak muda, jangan kamu lupakan orang tuamu. Jangan kamu meminta kata-kata oleh cewekmu dalam kata-kata belas kasihan. Tapilah kamu datang ke pangkuan orang tuamu, anak muda. Untuk apa? Untuk kamu berbakti kepada orang tuamu. Hiraukan cewekmu, dekati orang tuamu, maka Allah menggantikan, maka Allah mengasihi kamu jodoh yang terbaik atas restu orang tua. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.